Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun karena percakapan kita kali ini akan saya naikkan ke konten YouTube dan minta tolong untuk tidak menyebutkan nama sampean, identitas dan apapun itu. Oke? Mas Andro, ini karena saya sering melihat YouTube ini dengan Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Gimana? ini kami merasa kita punya saudara untuk berbagi rasa. Alhamdulillah. Ini terima kasih Mas Andro sudah mau mendengarkan keluh kesah kita. Tapi untuk kali ini sebenarnya ini permasalahan saya dari Indonesia. Siap. Ya, saya mau minta sarannya Mas Ando dan Mbak Willy. Di posisi saya ini harus seperti apa untuk bersikap. Monggo, sampean ceritakan dulu, saya tak mendengar dengan baik dan benar. Ngeten Mas Andro, awal mula sebelum corona akhir 2019 itu saya sudah mau proses ke Hong Kong. Sudah mau PAT Mas. Ternyata om saya itu datang ke rumah saya, minta nomor saya sama suami. Kata om saya ada pekerjaan di Indonesia. Kebetulan om saya kan waktu itu masih menjabat ketua PUPR. Nah, ada proyek pertambangan gitu Mas. Nah, ada orang pendana datang menawarkan pertambangan itu dengan dana 550. Nah, sedangkan om saya ini ada uang 350. Akhirnya om saya mau mengajak join sama saya sebagai pendana, saya dimintai 200. Terus waktu itu saya pikirannya molang-maling Mas. Saya harus seperti apa? Pikirannya bendah lah karo. 3 malam 3 hari tak pikir tak olah alik. Ya Allah, seumpama ada rezeki di Indonesia, kenapa enggak? Saya ya pertimbangan dengan keluarga, dengan suami, ya kan. Waktu kuwi di lockdown juga Mas, saya mau terbang itu dipanggil ke PT DAP. Wis carane pertarungan sama-sama berat di posisi saya waktu itu. Dan akhirnya dengan persetujuan keluarga, saya memilih keputusan untuk pulang. Dan diambil sama adik saya, ditebus itu Mas. Akhirnya sudah berjalan beberapa bulan, sampai beberapa bulan ditunggu-tunggu. Pertambangan itu nggak jadi rilis Mas. Ujung punya ujung, akhirnya om saya ketipu. Tapi orangnya itu jelas Mas. Di ranah hukum semua ada, penyerahan duit itu semua di notaris, semua ada. Tapi orangnya itu kalau dikerasin, dia pasang badan, pasrah. Intinya aku pengen gue ini manut, buat penjara no yo manut. Lah mikir adik saya kan kalau dipenjarakan ya uang nggak bakal kembali ya Mas. Uang nggak bisa kembali, mikir adik saya gitu. Akhirnya adik saya disabari orang yang bawa uangnya itu masih punya aset rumah, ya kan? Lah terus yang masalahnya dengan saya kan ya nggak tahu apa-apa dengan pihak sana ya. Yang setahu saya ya sama adik sama om saya percayalah gitu intinya. Dan ternyata adik dan om saya ini juga mau menjual rumahnya untuk menebus sertifikatnya termasuk sertifikat saya Mas Andro. Tapi permasalahannya rumahnya itu belum laku-laku juga sampai sekarang. Rumahnya yo ada tempat usaha ini juga Mas, ada kos-kosannya kayak gitu. Ya tapi yang jadi sulitnya saya untuk bergerak ini kan karena
keadaan seperti ini saya harus menanggung angsuran yang mana saya ini masih potongan, rasanya itu pekok-pekok, Mas. Nggak sanggup saya, sama sekali nggak sanggup. Saya menghubungi Mas Sandro ini mau minta tolong dan saran. Siapa tahu bisa sekalian untuk memasarkan rumah om saya gitu loh, Mas. Solusinya itu saya pikir nek rumah itu belum terjual, saya ini masih menanggung angsuran itu mau sampai kapan gitu loh, Mas. Sudah, Mbak? Sudah, Mas. Berarti Ini unek-unek saya penuh sekali, Mas, rasanya. Saya ini rasanya penuh sekali, ya Allah, ya Rabbi. Saya ini harus gimana? Masih nanggung urusan anak sekolah, ya meskipun dibantu sama suami, ya Mas, ya. Tapi kalau uang itu memang saya pribadi yang menggunakan, saya bertanggung jawab sepenuhnya. Meskipun saya harus jual rumah saya kasarannya. Nah ini saya nggak pakai sama sekali, kok saya yang suruh menjual aset saya kasarannya gitu kan, ya. Yo saya nggak bisa, masih hidup sama orang tua juga kayak gitu. Tolong ya Mas Sandro, nanti sekiranya Mas Sandro sekarang kan ada komunikasi sama Pak Surya, siapa tahu bisa memasarkan lah rumah om saya itu gimana kira-kira Mas Sandro? Rumahnya di mana? Di Grobogan Kota, Mas. Oh, Grobogan. Iya. Kalau masalah rumah dan memang butuh ya pastinya dijualnya pasti dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau aset, ya, itu, kalau aset dijual itu iya. ya begitu, Mbak. Aset dalam ranah dan kasus sengketa itu pasti orang mau belinya pun mikir. Halo? Iya, sebenarnya itu sudah harganya sudah di Iya. pasaran. Makanya saya ngomong gitu loh. Nah, kecuali nek sampean masih ngomong terus ya wis tak dengerin, tapi nek giliran saya ngomong baru saya kalau iya, monggo. Jadi sekali lagi ya, memang ya harus dibawa ke properti, dibawa ke orang-orang yang mau membeli aset yang ketertarikannya ada di situ. Ditulis yang besar terus dipromokan, ditaruh di sosial media. Jadi satu-satunya jalan ya kalau kita nggak bisa jual ke pengembang atau developer ya kita sering tawar-tawarkan ke sosial media, rajin-rajin, di-up lagi, butuh duit, digerobokan, rumah, lokasi, tanah, dan ABCD baru. Terus, mau nggak mau, kalau mau memasarkan cepat dengan cara yang murah ya di sosial media. Hubungi nomornya iki, kayak gitu. Kalau sampean tanyanya saran ke saya, kalau saya membawa berita ini ke mereka dan ke sana, ya saya akan bisa menyampaikan, tapi tanggapan mereka kan saya nggak ngerti. Tapi kalau sampean cuma titip tolong disampaikan, tak sampaikan. Pastinya pasti tak omongkan. Gitu loh. Ceritain. Ya mungkin kalau ada waktu nanti ketika sama Miss Yuni saya ngomong di Grobogan ada yang naksir rumah enggak, tolong hubungi Mbak ini, lokasi ABCD bla 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 kayak gitu kan. Ya kita bisa menyampaikan dan membantunya hanya sampai di situ, Mbak. Jadi kalau cuman mau menjualkan rumah kayak gitulah. Kalau perkara kedua saya sudah nggak sanggup ibaratnya ya kan, sampean nggak sanggup kok kayak gini beban deritanya, ya saya cuman secara psikis bilang bahwa badai pasti berlalu, ya ini nggak akan selamanya. Selama sampean masih yakin dengan diri sampean, masih diberikan kesehatan, yo mikir, tapi kan nggak nemen-nemen. Kalau dipikir nemen nanti takutnya sampeannya sakit. Kalau sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain, malah nambah-nambahin segala sesuatu. Ya mau nggak mau, sesuatu itu sudah terjadi dan kita harus membayar atas hal-hal yang tidak kita prediksi.
atau yang kita prediksi di luar rencana. Nah, kan kayak gitu tuh, Mbak. Iya kan? Iya, Halo? Mas. Iya, iya, iya. Makanya kadang-kadang kehidupan itu nek awake dhewe kadang belum sampai atau nggak teko ingin menggapainya, ya maksud hati kan kadang pingin menggapai. Tapi pada kenyataannya apa kegayuhan tadi ku kan nggak kena toh, Mbak. Ini kan kayak gitu tuh. Iya kan? Sampean Iya, pingin gayuh, tapi kan nggak tekan, kan ngono toh, Mbak. Halo? iya, Mas. Iya. Iya. Mm-mm. Jadi saya cuman bisa Ini, gimana? ya. Ini gini, Mas. Sebenarnya untuk pemasarannya itu kalau di wilayah Grobogan itu sebenarnya harganya sudah benar-benar di bawah standar. Nanti tak atur jenengan ya Mas, itu gambar-gambarnya itu full bangunan, ada kafenya, ada kos-kosan berapa kamar, cuman kos-kosannya itu belum full maksimal Mas, masih 60%. Ada rumah satu pendoponya, ada parkirannya luas. Memang bukan di tepi jalan raya, masuk gang sedikit 100 meter kira-kira dari jalan raya. Tolong nanti saya minta tolong sama Mas Andro untuk bisa menawar-nawarkan ke orang yang sekiranya sultan dan membutuhkan tempat itu, Untuk kiranya mau buat investasi. ya investasi atau usaha apa, itu tinggal meneruskan saja lah sebenarnya. Iya. Ya Berapa kemarin berapa ratus juta apa berapa miliar? iya, dulu sebelum corona itu sudah ada penawaran Mas, 6,5. 6,5 terus 6,5 apa ini? corona 6,5 apa ini? 6,5 M. Ini saya tak ngomong keadaannya dulu. Sebelum corona Mas, tante saya masih ada, itu ada Cina menawar segitu. Tapi karena waktu itu om saya juga belum ada masalah ya, jadi belum ada niat untuk dijual. Terus semenjak ada corona, tertimpa musibah seperti ini, terus tante saya juga sudah meninggal, ya kan? Nah, ini mau sekalian bagi waris ke anak-anaknya. Ini sudah belonyoh sampai 4 sampai 3,5 ini Mas harganya. Mungkin 3,5 itu dilepas sama om saya. Sudah nggak kuat tahanannya sendiri seperti ini. Nanti tak atur ke gambar-gambarnya ya Mas Andro. Kalian jenengan lewat WA ya Mas Andro ya. Oke, siap. Yo, nek sudah separuh harga itu ya sudah di bawah standar lah Mas. Kalau dipikir-pikir ya sekarang ngerjake pun tenaga mahal ya kan. Tolong nanti tak kirim Mas gambar-gambarnya. Oke. Sekiranya Mas Andro bisa menjadi sambung tangan kita, lewat mana kita nggak pernah tahu, rezeki Betul. kita akan datang. Pokoknya aku terima kasih sekali sama kehadiran Mas Andro sama Miss Yuni, bisa menjadi perwakilan suara-suara kita di sini. Siap. Terus ada lagi Mbak yang mau disampaikan kira-kira? Enggak Mas, terima kasih sarannya, mohon pangestunya, semoga kita J. di sini dapat kekuatan, ketabahan. Siap. Kami selalu mendoakan, Siapa? selalu memberikan Ya siap. semangat. Terus Ya, ya saya ambil hikmahnya Mas. Ya J. sopo toh yang belum melakoni hal seperti ini. Tapi kalau Allah sudah memberikan bagian itu sama kita, mau nggak mau ya harus tak jalani dengan Siap. sekuat tenaga. Siap, betul. Semoga bisa diambil hikmahnya buat teman-teman semua. Amin. Iya Mas. Siap. Ikon tetap Mas Andro. Siap Terima Mbak. kasih. J, matur sembah nuwun Mbak sehat selalu kagem sampean dan keluarga. Mas Andro sekeluarga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojoku piye? Ngising? Gak iso ngomong ngising? Bojoku ngising gak iso ngomong. Buat teman-teman semuanya, persoalan dan permasalahan hidup di muka bumi ini itu sebenarnya hanya dua hal yang sangat sederhana kalau menurut saya. Baik, buruk, benar, salah, syukur, tamak, terus apa ya, ganteng, elek. Aku yang ganteng sama yang elek. Jadi di balik masalah sebenarnya itu bersamaan dengan jalan keluar dan bersamaan juga sesuatu yang membuat kita bisa lebih bahagia. Misalnya gini nih, kita tertera musibah. Dalam memaknai sebuah musibah, itu ketika kita fokus kepada musibahnya itu, maka kita hanya akan memikirkan kok aku goblok ya, kok aku keliru ya, kok aku ngene ya, kok seperti ini ya uripku. Kalau kita fokus di masalahnya. Tapi kalau kita fokus pada saat kita melakukan kesalahan terus melihat lingkungan sekitar kita, maka akan muncul jek enak ya aku gak dipenjara, jek enak ya aku gak dipateni, jek enak ya aku gak ditekek, jek enak ya aku gak ditagih utang, dibengoki karo preman-preman. Itu dua hal yang akan datang secara bersamaan. Musibah dan berkah itu sebenarnya datangnya itu bersamaan. Tapi lebih kuat yang mana yang mendominasi di dalam cara berpikir kita. Itu yang menjadi seseorang punya semangat, seseorang yang bisa menerima, dan seseorang yang mengeluh, dan seseorang yang artinya meratapi nasib. Jadi dua hal seperti itu. Saya nggak kepingin berteori banyak, tapi beberapa pengalaman yang saya jalani, ya kan, di saat kita berada pada titik yang terendah, sebenarnya disitulah Gusti Allah itu memberikan kekuatan. Cara Gusti Allah memberikan kekuatan kepada kita itu, kita ditaruh di tempat atau di titik yang terendah dalam diri kita. Wah, yaitu ngomong pokoknya omongannya. Mau ngomong apa enggak bojoku? Bojoku ngomong. Kalau dari saya sih ini hanya masalah kuasa Tuhan ya. Tuhan itu bisa memberi dan mengambil kapan saja. Bisa memberi kapan saja dan bisa mengambil kapan saja. Jadi ya kita jangan terlalu duniawi lah, mencintai duniawi. Di saat tertimpa musibah yang seperti ini, dunyone Sempit. harganya 6,5 M kata mbaknya tadi, harus disengketakan karena tidak bisa untuk membayar. Minta tolong dibantu. Nah makanya kan intinya kan niatnya kan minta tolong untuk dibantu supaya ada yang beli kayak gitu, kan. minta tolong. Iya Terus makanya pokoknya cara Tuhan itu nggak tahu ada apa di balik semua ini kayak gitu. Jadi ya wis pokoknya selalu bersyukur aja dengan kondisi apapun. Begitu sih darlingnya. ngopi omonganku. Oke. Jadi nanti coba mudah-mudahan setelah dikirimin gambar dan lain-lain, siapa tahu bisa membantu. 6,5 M. 3,5 wis diserahkan. M. 1 M gede. Ya bagi kita ya. Tapi namanya juga usaha itu kan boleh toh. Yang penting optimis. Karena sekali lagi Gusti Allah Maha Pemurah. Kita positif di Maha Pemurahnya saja. Rezeki, maut, jodoh, apa meneh? Takdir. Oh, gak takdir. Itu rezeki mau jodoh. Rezeki mau jodoh. Ya, Gusti Allah sing ngatur, ya. Takdir kita sendiri yang membuat.
Jadi bukan Gusti Allah yang membuat takdir, tapi kita sendiri yang meng-create atau mendesain takdir tersebut. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.